Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dio Alif Tama dari kelas HTNB. Di sini saya akan menjelaskan tentang lian, ila, zihar dari kelompok 6. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian lian. Lian berasal dari bahasa Arab la'ana yang bentuk masdar dari susunan kata fi'il atau kata kerja. La'ana bala'ana la'ina yang berarti jauh dan laknat atau kutukan. Secara teknologi, li'an merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan 5 kali sumpah. Dan pada sumpah yang terakhir, suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta. Selanjutnya adalah dasar hukum lian. Quran surat An-Nur ayat 6 yang artinya orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Selanjutnya ada syarat dan hukum lian. Yang pertama, rukun lian adalah sebagai berikut. Suami tidak akan jatuh lian apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu laki-laki yang tidak mempunyai ikatan pernikahan atau bukan suami. Selanjutnya, istri tidak akan jatuh li'an apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Selanjutnya, syirat atau lafaz li'an yaitu lafaz yang menunjukkan tuduhan zina yang pengingkaran kandungan kepada istrinya. Selanjutnya, kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Syarat li'an. Syarat lian adalah sebagai berikut. Adanya ikatan perkawinan meski belum bercampur. Hukum nikah sah. Suami dan istri memiliki kelayakan atau kecakapan untuk bersaksi, yaitu mereka berdua merdeka, berakal, balik, muslim, bisa berbicara dan tidak dibatasi dalam menuduh. Rukun dan syarat ila. Rukun suatu perbuatan hukum merupakan bagian atau yang mewujudkan perbuatan tersebut. Rukun ila dapat dirumuskan dari 3 kata pokok atau kunci dari definisi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mengila istri menjadi sasaran ilah dan sigot atau ucapan yang mengila. Tujuan dan hikmah. Setiap ketentuan agama mempunyai tujuan, hikmah yang bermuara pada kemaslahatan umat. Di antara tujuan dalam hal ini adalah supaya suami tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap istrinya. Dengan cara ini tidak melaksanakan perintah agama untuk menggauli istri secara baik. Zihar. Pengertian zihar. Zihar diambil dari kata zahor yang berarti punggung. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alaya kazahri ummi, artinya engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku, berarti si suami telah menzihar istrinya. Menzihar tersebut maksudnya suami haram menggauli istri untuk selama-lamanya. Hukum zihar. Para ulama sepakat bahwa zihar ini hukumnya haram. Oleh sebab itu, orang yang melakukan zihar berarti melakukan perbuatan. Kesepakatan para ulama berdasarkan penjelasan yang digemblang dari Al-Quran dan hadis tentang tidak bolehnya zihar. Ketentuan zihar. Pernyataan zihar harus dinyatakan secara jelas dan tegas oleh suami. Misalnya, suami mengatakan engkau seperti ibuku. Saksi. Setelah melakukan zihar, suami wajib membayar kafarat atau tebusan untuk menghapus perbuatan tersebut. Kafarat biasanya berupa puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin.
Selanjutnya tindak lanjut. Suami harus bertaubat dan memperbaiki hubungan dengan istrinya setelah kafarot dilakukan. Akibat zihar. Pertama, larangan bersama. Suami tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan istri setelah zihar. Yang kedua, kewajiban kafaroh. Suami wajib membayar kafaroh yang biasanya berupa puasa atau memberi makan sejumlah orang miskin. Dampak psikologi. Zihar dapat menyebabkan stres, emosional, dan konflik dalam hubungan. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini yang berjudul Lian ila Zihar dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.